Oke, pada video ini ada mungkin hal yang penting banget kalian ketahui untuk teman-teman yang mau atau akan pergi ke Jerman, khususnya untuk program sosial ya. Kalian akan pergi ke Jerman kalau misalnya kalian mempunyai visa. Nah, cara mendapatkan visa itu kalian harus langsung mengurusnya ke kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya supaya visa kalian itu nggak ditolak atau supaya visa kalian itu diterima? Apa aja sih? Nah, saya akan jelaskan detailnya. Kalian silahkan simak video ini karena ini sangat-sangat bermanfaat sesuai pengalaman dan beberapa pengalaman dari murid-murid saya yang berangkat juga. Yang pertama diperlukan kalian harus mempunyai termin visa. Termin itu apa? Janji temu. Nah, kalian harus membuat termin yang kalian bisa bikin langsung melalui website kedutaan Jerman yang ada di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum tahu caranya, kalian searching aja cara bikin termin di kedutaan Jerman. Itu udah ada beberapa info yang diberikan oleh YouTuber lainnya. Kemudian kalau kalian sudah mempunyai janji temu, berikutnya kalian pastikan dokumen yang kalian punya itu lengkap, asuransi, Vetrak. Di sini misalnya kita berbicara tentang au pair ya. Berarti kalian harus punya asuransi perjalanan ke Jerman, karena sebelum kalian berangkat ke Jerman dari Indonesia kalian harus punya asuransi. Kemudian itu akan dikirimkan oleh gas family kalian. Nah, kemudian setelah asuransi kalian harus mempunyai Vetrak. Vetrak itu adalah surat kontrak antara kamu dengan gas familymu gitu. Nah, Vetrak ini kalian boleh melalui pos dikirim dari Jerman ke Indo atau misalnya melalui email, itu nggak masalah. Yang penting harus dengan tanda tangan jelas gitu ya. Kemudian Vetrak udah, asuransi udah, kemudian isi formulir. Nah, ada formulir yang kalian bisa download di itu ada di websitenya ya, kedutaan Jerman juga, dimana kalau misalnya kalian ingin bikin visa apa, itu ada formulir yang harus kalian isi gitu. Nah, kalian wajib mengisi itu. Kemudian paspor, pastinya tanpa paspor kalian di mana visanya akan ditempelin gitu. Jadi paspor itu penting, dan perhatikan paspor kalian berlaku minimalnya 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sebelum masa berlaku habis itu masih bisa dipakai, tapi kalau misalnya kurang dari 6 bulan waspada untuk ganti paspor dulu atau perpanjang paspor dulu di Indonesia. So, setelah kalian punya dokumen-dokumen tersebut, semua dokumen itu harus kalian rangkap dua, atau kalian susun menjadi, atau kalian copy menjadi dua kali atau dua rangkap ya. Nah, itu nanti kalian serahkan di saat kalian akan dipanggil ke loketnya ya. Nah, dokumen udah lengkap, cek lagi sebelum kalian pergi ke kedutaan ya, cek. Dan sebelum kalian pergi, pastikan bahwa kalian sarapan dulu, karena itu nanti apalagi untuk au pair ya, biasanya akan sedikit lama menunggu, dan bagiannya pasti akan biasanya bagian terakhir gitu, karena yang ditamakan yang studi, yang kunjungan, visa-visa yang lain gitu. Nah, pasti kalian sarapan dulu, usahakan 15 menit sebelum termin, sebelum janji temu kalian dimulai, itu kalian udah harus ada di depan gerbang kedutaan Jerman yang ada di Jakarta. Kenapa? Di saat kalian telat, otomatis termin kalian itu sudah tidak berlaku lagi. Oke? Nah, 15 menit sebelum termin kalian udah berdiri di depan itu, kemudian nanti setelah jam kerjanya dimulai, satpam akan membuka gerbang dan kalian dipersilakan untuk masuk. Nah, untuk masuk ini kalian nggak semena-mena masuk kayak gitu aja, tapi kalian harus dikontrol dulu oleh satpam yang ada di depan tersebut, kontrol semuanya. Handphone juga, setahu saya handphone juga nggak boleh masuk ya, tas dan lain-lain itu juga nggak boleh. Yang perlu itu hanya dokumen-dokumen yang tadi gitu. Kemudian kalau misalnya setelah semuanya aman, kalian dipersilakan masuk, terus duduk di ruang tunggu yang emang ada di dalam itu sampai orang manggil nama kalian. Nah, kemudian setelah itu, di saat setelah dipanggil, dokumen diberikan, dan pastikan kalian punya uang pas, karena untuk bikin visa itu kalian harus bayar ya. Berapa harganya untuk tahun ini silahkan kalian buka sendiri di website kedutaan Jerman.
berapa biaya untuk pembuatan visa au pair ataupun Ausbildung ataupun visa Eveshot, itu bisa kalian lihat sendiri. Nah, pastikan kalian punya uang pas supaya nanti tidak memperlambat proses dokumennya kalian dan meminimalisir juga terjadinya seperti bukan diomelin ya, intonasi tinggi dan lain-lain gitu. Oke. Nah, di saat dokumen selesai, kalian kembali dipersilakan duduk, atau kalau misalnya emang rezeki kalian bisa langsung wawancara dengan orang Jermannya. Tapi beberapa pengalaman itu kalian menunggu dulu, nunggu lagi di saat wawancara. Misalnya kalian termin jam 11, nanti wawancaranya mungkin jam 2 atau mungkin setengah 3 gitu. Nah, nunggu orang Jermannya. Nah, wawancaranya itu dengan orang Jerman ya, sepengalaman saya dan beberapa murid-murid yang lainnya. Jadi usahakan benar-benar bisa bahasa Jerman, walaupun misalnya kalian nggak benar-benar bisa banget atau fasih banget, tapi minimalnya kalian tahu, minimalnya kalian paham apa yang ditanyakan dan apa yang dibicarakan. Oke? Nah, tips yang paling penting untuk kalian supaya termin kalian bukan termin ya, supaya visa kalian diterima, jangan pernah sesekali menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Oke, jangan sesekali menggunakan bahasa Inggris maupun menggunakan bahasa Indonesia, karena itu yang akan membuat visa kalian ditolak. Oke, mau kalian bilang dankeschön, kalian bilang thank you atau terima kasih, itu juga udah fatal gitu. Nggak usah tahan-tahan. Kalau misalnya pun kalian bisa atau nilai TOEFL kalian tinggi, atau misalnya kalian yang jago banget bahasa Inggris, tahan dulu bahasa Inggrisnya gitu, keluarin bahasa Jermannya. Itu yang akan nanti membuat visa kalian gagal. Nah, kemudian komunikasi apa aja sih pertanyaan yang biasanya muncul saat wawancara visa. Ini kita bahas konteks tentang au pair ya. Pertama, kalian harus memahami segala isi Vertrag dan Liebe Family kalian. Vertrag yaitu perjanjian kerja antara kamu dan guest family kamu, itu harus kamu pahami betul-betul. Apa aja job desk-nya yang akan kamu lakukan, kemudian siapa nama orang tuanya, di mana mereka tinggal, kemudian berapa lama kontrak kamu dengan mereka, terus berapa usia anak-anaknya, kemudian di mana alamat mereka tinggal. Nah, menurut kamu mungkin itu hal sepele ya, yang mungkin nggak akan ditanyakan, tapi kamu harus tahu bahwa ya itu ditanyakan gitu, kemungkinan besar jadi pertanyaan. Kemudian juga ibu family kamu juga akan ditanyakan. Contoh, apa sih alasan kamu untuk ke Jerman? Kenapa Jerman? Kenapa kamu mau jadi au pair? Kemudian pertanyaan yang sering banget masuk, pertanyaan yang benar-benar sering ditanyakan, apa sih rencana kamu setelah au pair? Oke? Nah, itu sering banget ditanyakan oleh mereka ke calon au pair. Apa langkah atau tahapan atau rencana yang akan kamu lakukan setelah masa au pair kamu selesai? Di saat kamu bilang saya mau stay di Jerman, mau Eveshot, mau Ausbildung, mau Studiekol, mau studi, otomatis visa kamu akan ditolak. Kenapa? Kamu harus membahas atau menjawab di saat ditanyakan seperti itu, saya akan pulang ke Indonesia atau melanjutkan kursus di Indonesia untuk persiapan studi ke Jerman. Atau kamu juga bisa bilang saya akan kembali ke Indonesia dan mengabdi untuk Indonesia. Oke? Nggak boleh sekali-sekali kamu bilang saya mau stay di Indonesia, mau nikah dengan pacar saya, atau saya mau cari bule dulu, atau misalnya saya mau Deutschkurs dulu. Enggak, intinya kalau misalnya kamu habis au pair, titik itu harus pulang ke Indonesia, nggak pakai koma ya. Jadi langsung pulang ke Indonesia, karena tujuan dari au pair sendiri itu adalah pertukaran budaya, gimana budaya dari orang Jerman sendiri dan budaya dengan orang Indonesia. Makanya kita sebagai au pair langsung masuk ke keluarga Jerman, mengenal keluarga mereka, tahu budaya mereka, bagaimana mereka dalam berkeluarga, mengasuh anak, mendidik, dan lain-lainnya. Jadi otomatis di saat kamu selesai au pair, otomatis jawabannya kamu adalah kamu harus pulang ke Indonesia. Selain itu nggak boleh.
Di saat kamu bilang kamu stay di Indonesia, otomatis secara tidak langsung kamu udah membuat visamu sendiri yang akan ditolak. Oke? Pengalaman saya sendiri visanya keluar 1 hari setelah pembuatan visa. Contoh, saya dulu termin jam 10 pagi, terus wawancara itu baru dapat jam 2:30 kalau nggak salah. Besok paginya saya langsung dapat email bahwa termin saya udah selesai dan saya langsung bisa ambil di kedutaan Jerman. Nah, untuk ngambilnya kalian nggak perlu termin, kalian hanya perlu melihatkan email yang dikirim ke kalian untuk bisa pengambilan visa. Oke? Nah, itu kira-kira kurang lebih tips dan trik yang saya berikan untuk kalian yang ingin daftar visa, untuk kalian yang ingin ke Jerman, khususnya mau program apapun ya. Mungkin kecuali program mau master itu mungkin udah beda lagi. Nah, ini kita tadi membahas tentang program sosial ke Jerman. Oke, seperti itu. Jadi tolong sekali diperhatikan supaya kalian visanya langsung diterima, tidak bayar 2 kali, karena kalau misalnya kalian visanya ditolak, otomatis kalian harus mengajukan banding. Nah, mengajukan banding otomatis akan ada biaya yang dikeluarkan lagi gitu. Jadi maksimalkan bahwa kalian bisa sekali wawancara, sekali termin itu bisa langsung mendapatkan visa ke Jerman. Oke? Saya Lili Permata dari Jerman Schule. Sampai ketemu di Eropa. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalau misalnya pun kalian masih ada yang ingin ditanyakan dan yang ingin diketahui, silahkan langsung direkom saya ke YouTube ataupun ke Instagram Jerman Schule. Di link atau bio Jerman Schule itu ada nomor WhatsApp pribadi saya. Oke, saya tunggu. Sampai jumpa di Eropa.